Penelitian karya sastra itu bersifat fleksibel dan adaptable. Itu karena kita bisa menggunakan berbagai macam teori dan pendekatan dari berbagai macam bidang studi dan ilmu pengetahuan. Teori-teori dan pendekatan tersebut digunakan sebagai lensa sehingga kita dapat melihat sebuah karya sastra dari perspektif tertentu. Nah, salah satu teori atau pendekatan yang bisa kita gunakan itu juga berasal dari linguistics atau ilmu yang fokus kepada bahasa dan penggunaannya. Nah, salah satunya adalah pragmatics, di mana fokusnya adalah bagaimana bahasa itu digunakan dan dimaknai berdasarkan pada konteksnya. Dan sastra, penelitian sastra menggunakan perspektif pragmatics ini untuk melihat bagaimana bahasa itu digunakan dalam sebuah karya sastra dan bagaimana pemaknaannya itu tergantung atau terpengaruh oleh faktor-faktor seperti konteks. Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Channel ini membahas mengenai teori, metodologi penelitian sastra dan berbagai macam hal yang berhubungan dengannya ya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai pragmatic literary theory atau juga disebut dengan literary pragmatics gitu. Sepertinya cukup akrab bagi teman-teman yang kuliah di jurusan sastra atau bahasa ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lainnya, saya pikir ada ya, karena ini masuk ke dalam ranah linguistics atau ilmu bahasa. Nah, pragmatics ini adalah ilmu bahasa, ilmu dari linguistics atau subfield of linguistics yang membahas mengenai penggunaan bahasa dalam konteks. Nah, seperti apa? Jadi sekalian saja kita membahas mengenai pragmatik sedikit gitu ya, bagi yang mungkin belum tahu atau yang lupa tentang apa itu pragmatics dan juga tentunya bagaimana sastra ini menggunakan pragmatics itu, pendekatan pragmatics itu di dalam penelitiannya. Oke. Jadi seperti biasa kita mulai dari definisi atau penjabaran umum, deskripsi mendasar ya tentang apa itu pragmatic literary theory atau literary pragmatics. So this is an approach to the study of literature that incorporates principles and insights from pragmatics. Apa itu pragmatics? Subfield of linguistics concerned with the study of language in context and how language is used to achieve communicative goals. Jadi di sini penelitian karya sastra itu menggunakan pendekatan pragmatics yang melihat bahasa dalam sebuah konteks. Jadi pemaknaan dari bahasa itu tidak saklek, tidak fix, tapi tergantung dari konteks. Yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai komunikasi. Nah, jadi pada dasarnya kita tahu bahwa bahasa itu kan tidak kaku ya. Yang satu kata itu bisa bermakna lainnya dalam sebuah konteks, dalam sebuah keadaan yang berhubungan dengan situasi, waktu, dan berbagai macam latar belakang lainnya. Nah, oleh sebab itu pragmatics di sini itu melihat bagaimana penggunaan bahasa itu punya, bagaimana makna dari bahasa yang dilihat dari konteksnya, yang tujuannya adalah untuk mencapai communicative goals, karena tujuan dari bahasa itu adalah untuk dapat berkomunikasi. Dan kita tahu bahwa komunikasi itu bukan merupakan sebuah garis lurus, tetapi banyak faktor yang membuat orang di situ bisa salah paham, atau bisa juga menjadi kaku, atau bisa juga menjadi lucu, dan sebagainya. Sehingga
tujuan komunikasi itu bisa tercapai meskipun belum tentu bahasa yang kita gunakan itu salah secara grammar benar, secara tata bahasa benar. Makanya ada ilmu lain yang membahas mengenai itu yang disebut dengan sinteks, ya kan, atau morphology, atau berhubungan dengan struktur bahasa yang disebut dengan phonology, ya. Tetapi di dalam ini adalah di dalam pendekatan ini kita menggunakan pragmatics, di mana kadang-kadang ya grammar tidak terlalu penting, kadang-kadang ya penggunaan ada permainan bunyi, tetapi fungsinya adalah untuk mencapai komunikasi yang bisa dipahami gitu. Nah, ini ilmu pragmatics ini dipakai oleh literary criticism gitu dalam penelitiannya. Nah, seperti apa kita akan coba bahas lebih jauh, ya. Oke, jadi it explores the ways in which literary texts function as communicative acts within specific contexts, considering the intentions of the author, the response from the readers, and the social and cultural factors that influence the interpretation of literature. Jadi, untuk menginterpretasikan sebuah karya sastra, untuk mencoba menganalisis, mencari makna dari karya sastra tersebut, maka diperlukan pendekatan pragmatik yang melihat teks itu berfungsi sebagai communicative acts dalam konteks yang spesifik. Jadi ada konteks tertentu, jadi kita bisa melihat beragam hal di dalamnya, sehingga kita ini mampu mencari apa sih sebenarnya makna dari teks tersebut dengan mempertimbangkan satu, tujuan dari si penulis, kemudian respon dari pembaca. Makanya sebenarnya pragmatik ini sangat juga menggunakan metode reader response. Dalam hal ini kita ketahui bahwa kemudian literary pragmatics atau teori sastra pragmatik ini ya, itu not a single theory gitu ya. Itu bukan standalone approach, tetapi juga melibatkan banyak pendekatan, ide dan teori-teori lain. Nah, jadi kita sudah tahu ada reader response juga, kemudian social and cultural factors that influence the interpretation of literature. Jadi memang sedikit banyak pragmatics ini melibatkan banyak hal ya, yang mana memang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana bahasa itu digunakan dalam konteks tertentu. Jadi istilahnya apa saja digunakan, ya salah satunya adalah cultural social factors, kemudian jadi dari si penulis sendiri dan pembaca sendiri untuk melihat sebenarnya maknanya bagaimana. Lebih lanjut ya, kita bahas lebih lanjut saja. Oke. This approach recognizes that the meaning of a literary work is not solely derived from the text itself or the reader's subjective interpretation. The reader's subjective interpretation, but is also influenced by the communicative intentions of the author and the socio-cultural context in which the text is produced and received. Nah, di sini bila kita kalau teman-teman sudah pernah tahu, pernah membaca atau melihat video-video saya sebelumnya yang berhubungan dengan reader response criticism, memang pembaca ini dilibatkan secara aktif dalam menentukan makna dari sebuah karya sastra. Di sini fokusnya adalah pada penggunaan bahasanya. Maka interpretasi subjektif dari si pembaca itu diperbolehkan. Dalam artian seperti ini, kita pasti memiliki banyak pengalaman, ya kan? Terutama pengalaman dalam penggunaan bahasa. Begitu juga pengalaman-pengalaman lain yang berhubungan dengan pemaknaan gitu ya. Jadi ketika seorang tokoh nih misalnya berbicara dengan menggunakan gaya bahasa tertentu, nah kita yang mempunyai pengalaman itu akan berpikir secara subjektif dengan mengatakan mungkin bahwa seseorang ini sopan, tidak sopan, kasar, atau mempunyai makna-makna tertentu karena kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya, jadi karya sastra ini tidak punya otoritas penuh untuk mengatur apa yang mau kita pikirkan atau apa yang mau kita maknai atau yang mau kita interpretasikan gitu ya.
Makanya itu reader response atau maksudnya pembaca ini sangat dilibatkan. Nah, tapi selain itu tujuannya bukan hanya berhubungan dengan interpretasi subjektif dari si pembaca atau apa namanya pengalaman pembaca ya yang dilibatkan, tetapi juga dari tujuan dari si penulisnya sendiri yang berhubungan dengan konteks socio-cultural di mana teks itu diproduksi dan diterima. Jadi kita juga bisa, bila kita ingin menggunakan pragmatics, maka kita akan melihat bahwa latar belakang si penulisnya ini seperti apa, atau tujuan dia ingin menulis itu seperti apa. Sekali lagi di penggunaan bahasanya ya. Oke. Nah, untuk melihat lebih dalam, kita coba lihat beberapa ahli ya kan, di bidangnya, terutama yang spesifik ke pragmatic literary theory. Di sini ada Rabinowitz ya, itu menulis buku yang berjudul Before Reading, Narrative Conventions and the Politics of Interpretation. Jadi memang di bidang sastra yang sekaligus memang di bidang pragmatik juga. So he explores the role of pragmatics in shaping the reading experience and argues for a context-sensitive approach to literary interpretation. Dalam bukunya ini, Rabinowitz ini menjelaskan bahwa apa peran pragmatics ya, ilmu pragmatics itu dalam membentuk ya kan, membentuk pengalaman membaca ya kan, dan bahwa interpretasi sastra itu harus sensitif kepada konteks, jadi harus benar-benar dilihat konteksnya, dan pembaca itu memiliki pengalaman membaca berdasarkan pada penggunaan bahasa yang sesuai konteks itu tadi. Nah, yang kedua ada Mary Louise Pratt, ini judul bukunya adalah Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse. She examines the application of speech act theory to literary text, jadi menggunakan teori speech act yang kita miliki di pragmatics dan linguistics gitu ya, kepada teks sastra. Beliau ini mengeksplorasi bagaimana penulis itu menggunakan performative language acts to shape meaning and engage the readers. Jadi oke, saya akan mencoba menjelaskan dengan cara lain ya, mungkin dengan perbandingan. Bila kita melihat karya-karya sastra dahulu yang klasik gitu ya, itu kan for example if you learn the English literary, and then you are usually, how do you call it, exposed to classical novels. Nah, di situ kan kita akan melihat bahwa sudah ada seperti aturan fix dalam penggunaan bahasa ketika menulis sebuah novel atau sebuah karya sastra gitu ya. Di situ penggunaan bahasanya adalah bahasa yang benar-benar dinilai bersifat kesusastraan gitu ya, dari penggunaan diction-nya, grammar-nya, dan penggunaan bahasa yang lebih formal gitu ya. Nah, tetapi kemudian di masa modern banyak penulis itu yang menggunakan performative language acts untuk shape meaning dan berhubungan dengan para pembaca. Otomatis membuat para pembaca itu terlibat di dalamnya. Maka reader response criticism akan masuk di dalam hal ini ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah para penulis itu sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa yang performatif, ya kan? Sehingga performatif itu maksudnya yang modern, yang menjelaskan dengan gamblang, yang relatable dengan kehidupan para pembaca. Misalnya di bahasa Indonesia mulailah kata gue, lu gitu ya. Kemudian di bahasa Inggris menggunakan misalnya Black American English, Black English gitu, atau more modern English, slang dan sebagainya, yang lebih relatable pada kehidupan para pembaca, sehingga sekali lagi itu relatable dan membuat para pembaca itu engaged gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada Seymour Chapman, ini orangnya, ya sudah saya letakkan fotonya di situ. Itu menulis buku yang berjudul tahun 90 ya, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. He incorporates pragmatic principles into the analysis of narrative text, lagi ya sama ya. He explores how the manipulation of
narrative perspectives and the discourse strategies can influence the reader's interpretation. Jadi dimanipulasi perspektif narasinya sehingga mempengaruhi pembaca. Jadi bukan lagi melulu merujuk kepada format dari karya sastra itu sendiri yang harus begini, harus begitu, harus jelas, harus tertata, mempunyai struktur yang seragam gitu ya, atau struktur yang jelas intinya ya. Tetapi bisa juga memainkan narasi, plotnya, dan menggunakan discourse strategies gitu ya, strategi wacana, sehingga interpretasi pembaca itu bisa bisa terpengaruhi seperti itu ya, terpengaruh oleh teknik ini. Jadi sebenarnya semua teori yang ada di dalam pragmatics itu bisa digunakan dalam pendekatan ini. Tetapi memang ada beberapa key theories ya, beberapa teori kunci yang cukup akrab, cukup familiar dan cukup sering digunakan ketika kita ingin menggunakan mengaplikasikan teori ini untuk menganalisis sebuah karya sastra. Ini ada beberapa saya tulis ya. Pertama, speech act theory. Ini examines how utterances function as actions in communication. Ini melihat bagaimana ucapan gitu ya, itu berfungsi sebagai tindakan dalam sebuah komunikasi. Speech act ini digunakan untuk menganalisis, teori ini ya, digunakan untuk menganalisis bagaimana si penulis itu menggunakan bahasa untuk melakukan beragam tindakan dalam sebuah teks, misalnya untuk menunjukkan penegasan, memberikan perintah, mengekspresikan emosi, atau terlibat di dalam sebuah dialog. Nah, jadi tinggal dibaca speech act itu seperti apa, teorinya seperti apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu, kemudian baru diaplikasikan kepada sebuah karya sastra untuk melihat bagaimana si penulis ini menggunakan ini semua tadi, yang tujuannya apa sebenarnya gitu ya. Kemudian ini juga cukup sering dikenal di dalam teori ini, namanya intertextuality, intertext ya, antar teks. Ini it explores how authors incorporate references, allusions, or stylistic elements from other works to enrich meaning, establish connections, or create dialogue with literary traditions or cultural context. Jadi sebuah karya sastra itu menggunakan beragam referensi yang merujuk kepada teks lain, entah novel lain atau bacaan lain atau hal-hal yang berhubungan dengan budaya dan tradisi yang berbasis konteks gitu. Jadi tujuannya ya untuk memperkuat atau punya maksud tertentu. Jadi si penulis ini ingin memperkuat makna, misalnya dengan membandingkan dengan karya-karya lain yang sudah cukup terkenal. Misalnya seorang karakter mengatakan seperti ini. Misalnya satu tokoh ya mengatakan di dalam novel itu mengatakan kepada tokoh yang lain seperti misalnya dia adalah seorang penulis. Aku ingin membuat sebuah karya sastra yang seterkenal Harry Potter misalnya. Berarti itu kan ada referensi. Dengan dia mengatakan seperti itu, maka terjadilah intertextuality. Ini akan memperkuat makna dari karya sastra itu tadi, novel itu tadi. Berarti tokohnya, kita bisa mengetahui makna apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh si tokoh ini gitu kan. Atau bagaimana si penulis itu menggunakan intertextuality untuk mendapatkan makna yang dia inginkan. Lainnya adalah implicature. Ini juga di dalam linguistics ya, pragmatics itu cukup akrab ya. It explores how speakers or authors imply meaning beyond the literal interpretation of their words. Jelas ya. It is examined to understand how authors use indirect language, irony, or metaphor to convey complex layers of meaning. Makna tidak selalu sederhana. Maka bila memiliki layer atau lapisan-lapisan yang cukup kompleks, ya, maka digunakan implicature, di mana satu kata belum tentu artinya itu, tetapi membutuhkan hal-hal lain gitu untuk bisa dipahami. Maka jadilah yang disebut dengan irony, kemudian metafora, membandingkan gitu kan. Dan
lainnya ya, ada devices, alat-alat lainnya, alat-alat bahasa lainnya yang digunakan untuk itu tadi, bahwa untuk menjelaskan bahwa makna itu tidak sederhana gitu, dan terdiri dari beragam lapisan, bisa tergantung dari latar belakang budaya, kemudian latar belakang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah context and contextual inference. It is used to analyze how readers infer meaning based on the situational, cultural, and textual context in which a literary work is situated. It is concluded based on the text and the reader's background knowledge. Kembali ke reader response criticism, berarti konteks dan contextual inference itu berarti si pembaca juga bisa melihat sebuah karya sastra itu dari latar belakang yang dia miliki, gitu ya, latar belakang sosial, budaya, politik, agama, dan sebagainya. Mungkin intelektualitas ya, pendidikan gitu kan. Nah, jadi makna itu sangat situasional, kemudian berbasis budaya, berlatar budaya, dan konteks-konteks lainnya ya. Nah, kemudian masih ada tambahan beberapa konsep. Diksis itu jelas ya. ini intinya adalah apa ya, kata yang general tapi digunakan untuk menjelaskan narrative perspectives within the text ya. Ini berdasarkan pada, ya kita bisa menggunakan pronouns atau adverbs atau adjectives yang membantu si pembaca itu bisa fokus gitu ya. Dan kita bisa melihat ini nih keterbatasannya di mana. Itu di sini ada spatial atau temporal frameworks gitu kan. Berarti kita bisa lihat tempat dan waktu, ruang dan waktu. Jadi dengan penggunaan bahasa ini, dengan menggunakan diksis, kita bisa tahu siapa dia, apa kerjaannya, bagaimana dia, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di pragmatic lebih lanjut. Kemudian ada dua hal, yaitu literary perception and literary perception. Dua istilah ini saling interchangeable kadang-kadang ya. Meskipun literary reception itu juga bisa menggantikan istilah dari reader response criticism atau reader response theory gitu ya. Bahwa fokusnya adalah literary reception, berarti reception receive, menerima, perception itu perceive atau melihat gitu kan. Berarti literary reception itu bagaimana seorang pembaca itu menerima sebuah karya sastra, ceritanya, narasi, tokoh dan sebagainya yang nanti dihubungkan dengan pengalaman dia sendiri, kepercayaan atau latar belakang budaya, sehingga pada proses membaca itu akan mempengaruhi bagaimana dia menerima teks tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, reader response criticism, maka literary reception itu pada dasarnya adalah bagaimana kita sang pembaca itu melibatkan latar belakang kita ketika ingin memahami atau mengetahui sebuah karya sastra. Nah, ini berarti bahwa dalam literary reception ini atau reader response criticism itu si pembaca itu bisa menciptakan makna gitu ya, karena pembaca juga memiliki latar belakang budaya, sosial dan sebagainya. Jadi ketika si tokoh gitu kan atau penulis itu menggunakan gaya bahasa tertentu atau penggunaan bahasa, maka kita berhak gitu ya, pembaca itu berhak untuk menciptakan makna sendiri. Nah, apa perbedaannya dengan literary perception? Perception ini bagaimana si pembaca itu melihat ya, perception tadi, melihat sebuah karya sastra, pemaknaannya itu secara subjektif, sehingga dia bisa menginterpretasikan atau memiliki respon emosional tertentu. Jadi itu bagaimana dia melihatnya gitu ya, bagaimana dia melihatnya, sehingga seorang pembaca itu bisa saja memiliki respon yang berbeda dibanding dengan apa yang diinginkan atau dituju oleh si penulis ya. Memang agak sedikit intinya literary reception sama perception itu berhubungan dengan pembaca, bagaimana pembaca menerima kemudian menciptakan makna, dan bagaimana pembaca itu melihat karya sastra tertentu itu berdasarkan pada pandangan subjektifnya atau emosi yang sedang dia rasakan, atau emosi yang dia rasakan ketika membaca karya tersebut.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, jadi pada intinya ketika kita ingin menggunakan pragmatics ini, kita perlu memperdalam pengetahuan ya dan mastery teorinya itu di dalam pragmatics. Kemudian baru kita bisa mengaplikasikannya untuk menganalisis penggunaan bahasa, baik penggunaan bahasa oleh tokoh-tokoh, karakter-karakter di dalam karya sastra itu sendiri atau penulisnya. Ya, seperti itu kurang lebih ya. I think enough for today, everybody. Thank you very much for your attention. Kalau ada pertanyaan atau apa saja, silahkan seperti biasa tulis di komen. Dan jangan lupa like serta subscribe to my channel. Semoga ini membantu dan bisa memberikan teman-teman gambaran mendasar bagaimana atau apa itu pragmatic literary theory ya, atau literary pragmatics. Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.